Shalom saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun saja Anda berada. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia dan tetap diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya pada kesempatan ini kita boleh kembali bertemu dalam seminar kesehatan online. Dan pada saat ini kita sudah masuk dalam pertemuan yang ketiga. Dan bersama dengan saya dan juga narasumber kita, Dr. Evelyn Sutresman. Bagaimana dokter, apa kabar? Kabar baik, sehat-sehat pendeta. Luar biasa, puji Tuhan. Dan kita berharap juga saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan akan tayangan ini juga boleh tetap dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Terima kasih bagi semua pemirsa yang sudah menyaksikan seminar kesehatan yang sebelumnya yang sudah disampaikan. Dan terima kasih untuk semua masukan-masukan, bahkan usulan-usulan untuk dibahas. Dan kami menerima beberapa usulan tersebut dan salah satunya akan kami bahas pada saat ini. Tentunya dokter, kalau kita melihat dalam keadaan kita saat ini, kita sementara menghadapi akan pandemi ini, COVID-19. Dan banyak orang yang bertanya, oleh karena kekhawatiran mereka, oleh karena ketakutan mereka, jangan sampai bisa terpapar akan virus ini. Banyak yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah untuk terkena akan virus ini. Tentunya perlu daya tahan tubuh yang baik, perlu imun yang baik, dan perlunya memilih konsumsi makanan yang terbaik pula. Dan tentunya ini pertanyaan yang akan dokter sendiri akan bahas pada seminar, pada pertemuan yang ketiga ini. Mungkin secara garis besar dokter, sebelum seminar ini dimulai, ada hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan usulan untuk dibahas pada malam ini. Jadi pada malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sistem daya tahan tubuh kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi bagaimana daya tahan tubuh kita itu di dalam pola kehidupan kita, pola hidup kita. Lalu bagaimana sistem kekebalan itu bekerja dan apa kaitannya dengan pola makan kita serta pola istirahat, olahraga dan lain-lain. Bagaimana kaitan ini dapat menunjang sistem kekebalan atau imunitas tubuh kita. Jadi itu mencakup semua akan pola hidup kita ya. Pola makan kita, pola bagaimana kita beraktivitas juga. Dan tentunya saya juga penasaran saudara-saudara, bagaimana agar kita memiliki sistem daya tahan tubuh yang terbaik di saat pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung menyerahkan kepada Dr. Evi Sutresman untuk memberikan pembahasan materi akan seminar kesehatan yang kita akan dengarkan pada malam ini. Tetapi sebelum itu kita mendengarkan satu lagu, Kasih Allah, yang dinyanyikan oleh Jemaat Fangguang. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan, yang berdosa diselamatkan
surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Selamat malam para pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada. Salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan karena kita boleh bertemu kembali di mimbar seminar kesehatan, dan yang kami adakan setiap 2 kali dalam sebulan. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik dan merupakan jawaban dari permintaan beberapa orang tentang bagaimana sistem daya tahan tubuh kita selama pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebelum saya membahas tentang bagaimana sistem daya tahan tubuh ini, saya ingin kembali untuk merefreshing apa yang kita sudah terima dari seminar yang lalu. Yang pertama, kalau saudara ingat, saya bawakan tentang seni pola pikir. Dalam seni pola pikir, kita diharapkan mempunyai satu pola pikir yang positif. Kenapa? Karena kalau kita berpikir secara positif, maka kesehatan kita akan lebih baik. Kalau kita berpikir secara positif, dari tubuh kita akan terbentuk hormon kebahagiaan yang kita sebut sebagai hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini akan mempengaruhi sistem metabolisme atau pertukaran zat dalam tubuh berjalan dengan baik. Tetapi apabila kita dipenuhi dengan rasa takut, rasa cemas, maka tubuh kita akan mengeluarkan semacam hormon yang merupakan racun bagi tubuh kita, disebut hormon noradrenalin. Saudara tahu, noradrenalin ini sangat racun, lebih racun daripada racun ular. Kenapa saya katakan demikian? Dia dapat merusakkan sel-sel tubuh kita dan akhirnya menyebabkan pembuluh-pembuluh darah kita mengalami proses perkapuran dengan cepat. Proses penuaan akan berjalan, dan lebih-lebih lagi kalau kehidupan kita selalu diliputi dengan stres yang kita tidak dapat atasi. Memang setiap manusia selalu ada stres, ada stimulus dalam hidup kita. Tetapi kita dapat memberikan respon yang baik. Kita memiliki rasio. Dan yang kedua, reming. Wah, seperti kendaraan ya, ada remnya. Rasio artinya apa yang kita lihat
tidak menyenangkan kita, tidak membahagiakan kita, seperti pikiran-pikiran yang negatif itu. Sakwa sangka, kita hindari dan kita bawa itu sesuai dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi apabila stres ini kita simpan terus, menjadi frustrasi dalam tubuh kita dan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan, memberi dampak psikologis mental kita yang bisa menyebabkan kita mengalami tekanan jiwa atau depresi sampai mengalami psikose atau gangguan kejiwaan. Ada juga bukan gangguan mental tetapi timbul kelainan pada raga atau tubuh kita yang kita namakan dalam ilmu kedokteran sebagai physical reaction atau psikosomatik. Jantung berdebar-debar, kendati tidak ada kelainan pada jantung. Tangan kaki dingin, lalu selalu pergi ke dokter dengan membawa satu daftar yang panjang. Semoga ini tidak terjadi dalam hidup kita, karena kita dapat mengatur kehidupan kita, memakai rasio dan reming yang baik, sehingga stres-stres ini dapat kita atasi dengan baik. Kita patrik satu pola pikir yang baik, karena di otak kita ada yang disebut God spot, menyerahkan hal-hal yang menyusahkan kita kepada yang maha kuasa. Dan dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kita bisa semakin sehat. Nah, kedua yang kita bicarakan pada minggu kedua yang sebelumnya hari ini, kita mempelajari tentang bagaimana orang yang kurus belum tentu dia sehat. Kita namakan thin outside, thick inside, atau dengan kata lain thin outside, fat inside atau TOFI. Nah, maksudnya di sini saya jelaskan bahwa orang yang kurus belum tentu dia punya tubuh itu sehat. Kenapa? Kalau pola hidupnya tidak sehat, contoh, dia punya pola makan tidak sehat, dia tidak gemuk, tetapi dia punya fat atau lemak yang ada, terutama yang berasal dari protein hewani yang biasanya, juga dari lemak sendiri dan dari karbohidrat. Terlalu banyak makan karbohidrat yang mengandung kadar gula yang tinggi, yang membuat krisis insulin, retensi insulin. Nah, ini bahaya sekali. Akibatnya apa? Lemak-lemak yang ada di dalam tubuh itu bisa disimpan selain di bawah kulit subkutan. Lemak itu juga bisa membungkus alat-alat yang ada di dalam tubuh kita. Antara lain, dia bisa membungkus lever kita, sehingga fungsi daripada lever kita bisa terganggu. Fungsi lever apa? Yaitu mendetoksikasi semua bahan-bahan makanan-makanan yang tidak berguna bagi tubuh kita. Nah, karena lever mengalami dibungkus oleh lemak atau fatty liver, maka fungsinya bisa terganggu. Bahkan jaringan ikat bisa membuat liver kita tidak berfungsi sama sekali. Orang sebut itu sirosis hepatis. Nah, sirosis hepatis ini berbahaya, saudara. Karena liver yang tidak berfungsi, maka racun-racun bisa ke otak kita, dibawa oleh pembuluh darah ke otak kita, dan bisa menyebabkan terjadinya koma. Selain itu, visceral fat atau fat-fat yang lain bisa membungkus limpa kita. Dia bisa membungkus jantung kita. Terutama dia bisa menjadi plak atau timbunan lemak di pembuluh-pembuluh darah, sehingga menyebabkan pembuluh-pembuluh darah kita itu mengeras. Akibatnya tekanan darah naik, bahkan bisa menutup sama sekali arteri koroner yang memperdarahi jantung, sehingga jantung bisa berdenyut dengan baik. Akibatnya orang bisa mengalami kematian serangan jantung yang tiba-tiba. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan pola makan kita. Jangan biarkan tubuh saudara penuh dengan junk food, makanan-makanan antara waktu
makan sebagai jajan-jajan yang terlalu banyak, gorengan yang terlalu banyak, ya, gula yang terlalu banyak. Baru saja barangkali minum teh gula, sudah minum energan, sudah minum susu yang penuh dengan gula, ya. Akibatnya apa? Akibatnya gula-gula itu juga ditimbun sebagai lemak. Nanti kita akan pelajari mengenai krisis bagaimana pada pembuluh darah. Nah, itulah yang kita pelajari pada minggu lalu, di mana kita harus berhati-hati, jangan sampai kelihatan kurus, ramping dari luar, tapi sebenarnya dalam tubuh kita sudah terjadi visceral fat, fat yang membungkus alat-alat tubuh kita dan menyebabkan gangguan bagi kesehatan kita. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik. Bagaimana sistem daya tahan tubuh kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, para pemirsa, tubuh kita ada perlindungan tertentu terhadap kuman-kuman penyakit. Perlindungan itu adalah sistem imunitas atau kekebalan yang ada pada tubuh kita, dan sistem kekebalan yang ada dalam tubuh kita ini berlapis. Jadi sebenarnya kita tidak mudah jatuh sakit. Dan yang kedua, pada tubuh kita ada alat-alat yang membuat tentara-tentara, yaitu sel-sel darah putih, limfosit, yang bisa berperang melawan kuman-kuman penyakit itu. Jadi luar biasa Tuhan menciptakan tubuh kita, ada sistemnya dan ada alat-alat yang membuat tentara-tentara yang menyerang kuman penyakit tersebut. Apakah itu bakteri, apakah itu virus. Nah, ini gambar yang menyatakan bahwa kita punya 3 lapis sistem kekebalan. Alat-alat yang ada dalam tubuh kita, organ-organ mulai dari tonsil, ya, limpa, timus, ya, organ tulang, ya, semua ini bekerja membentuk tentara-tentara dari sel-sel darah putih yang melawan bibit penyakit kita. Luar biasa. Nah, selama pandemi ini, saudara dan saya diberikan amaran, proteksi dari luar. Proteksinya apa? 3M. Yang pertama, selalu mencuci tangan kita. Kedua, pakai masker yang kita gunakan. Dan yang ketiga, kita menjaga jarak. Jadi personal distance. Sehingga tidak ada bibit atau virus-virus itu masuk dari orang-orang yang merupakan sumber penularan. Itu proteksi dari luar. Nah, bagaimana proteksi yang ada di dalam tubuh kita, sistem daya tahan tubuh kita? Selalu orang katakan, ayo cepat menggunakan vitamin, gunakan makanan-makanan yang baik. Bagaimana pola hidup itu yang ada kaitan dengan sistem pertahanan tubuh kita? Nah, sistem pertahanan tubuh itu adalah satu sistem yang memproteksi tubuh kita terhadap penyakit, kuman penyakit yang masuk, yang kita namakan patogen, bibit penyakit. Lalu tubuh membentuk atau sel-sel dan molekul yang ada pada tubuh kita membuat respon, dalam hal ini disebut respon antibody. Membentuk anti terhadap bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ilmu inilah yang kita namakan imunologi. Dan kuman penyakit yang masuk itu kita namakan sebagai patogen atau antigen. Ada 2 jenis sistem imunitas dari tubuh kita. Yang pertama disebut imunitas bawaan, innate imun atau natural imun. Ini kita bawa sejak bawaan. Dan kita lihat bahwa bayi-bayi pun dia menerima dari ibunya, sehingga pada waktu kita vaksinasi bayi-bayi ini tidak pada waktu langsung pada waktu lahir, tapi biasanya seperti campak, 3 bulan
Kenapa? Dia masih ada kekebalan dari ibunya. Nah, bawaan ini ada di dalam kita punya tubuh, luar biasa. Dan begitu kita kena bakteri patogen atau virus patogen, tubuh kita akan menolak. Dengan cara bagaimana? Tubuh kita akan membentuk 3 sel darah putih. Wah, luar biasa, tentaranya keluar ya. Makrofag, neutrofil, dan natural killer cell. Ketiga sel ini pada waktu kuman masuk melewati epitel sebagai barrier daripada kuman, maka makrofag dan neutrofil serta NK sel mempagot, artinya dia makan kuman-kuman ini. Dan ini beberapa menit saja. Coba, kalau kita keluar lalu kita mencium sesuatu yang asing, maka kita akan bersin dengan sendirinya. Kenapa kita bersin? Nah ini, karena kita punya sistem imunitas mulai bekerja. Hanya beberapa menit. Inilah yang disebut sistem imunitas secara bawaan. Nah, kita mempunyai lagi sistem imunitas yang berikut, yang kita namakan specific immunity, acquired immunity, atau adaptive immunity. Apa itu? Satu sistem kekebalan, kalau misalnya dia sudah dimakan oleh ketiga sel tadi, dia masih jalan terus. Seperti COVID ini, dari hidung mulai masuk sampai di kerongkongan, tinggal di sana berapa hari, tubuh akan membentuk lagi kekebalan, melawan akan bibit penyakit atau virus tersebut. Nah, pada saat itu tubuh akan membentuk antibodi terhadap kuman yang masuk atau bibit penyakit yang masuk. Luar biasa kan? Makanya saya katakan ada 3 lapis. Nah, pada adaptive immunity ini ada 2 tentara lagi dikasih keluar oleh tubuh kita, yaitu sel limfosit B dan sel limfosit T. Mereka inilah sebagai efektor T cell dan antibodi yang dibentuk oleh limfosit B, sehingga tubuh kita bisa bertahan terhadap virus tersebut. Dan ini memerlukan waktu beberapa hari. Kalau tadi beberapa menit, ini harus melalui beberapa hari. Oleh sebab itu, kalau daya tahan tubuh kita kuat, dengan pola hidup yang sehat, dengan proteksi yang baik dari luar, maka kita akan terlindung. Itu namanya reaksi antigen antibody. Tapi akhir-akhir ini orang selalu juga sebut dalam new normal herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah orang-orang yang mungkin sudah masuk, kumannya sudah pindah ke tubuh kita, tapi tubuh kita yang sudah bentuk antibodi sehingga kita tidak terpapar. Berarti kita memiliki herd immunity dengan sendirinya. Seperti kita lihat tukang sampah. Tukang sampah itu mengadakan selalu kontak dengan bahan-bahan yang kotor. Dalam tubuhnya sudah ada herd immunity kalau dia memang tidak sakit. Kekebalan secara alamiah sudah terbentuk di dalam tubuh orang itu. Nah, kalau kita lihat gambar tentang lapisan dari kekebalan tubuh kita ini, baik innate maupun adaptif, ada 3 lapis. Dan tiap lapisan itu selalu ada vitamin. Mulai dari skin dan mucosal barrier, artinya kulit dan selaput lendir sebagai daya tahannya, maupun dalam membentuk sel-sel imunitas, itu ada vitamin-vitamin di situ, vitamin A, C, E, atau kita namakan sebagai trace element yang paling penting. Nah, kita lihat kenapa vitamin ini ada? Karena vitamin ini menunjang pembentukan imunitas yang ada dalam tubuh kita. Itu sebabnya kita harus cari tahu di mana sumber daripada vitamin-vitamin itu. Ya, apa vitamin itu didapat dari mana? Dari makanan apa? Yaitu tidak lain daripada buah, sayur, biji-bijian atau legum. Nah, kenapa? Karena di dalam buah, sayur, dan biji-bijian ini ada vitamin, ada mineral,
ada antioksidan yang kita namakan micronutrient protection. Bagus sekali. Proteksi apa dia? Kembali lagi, proteksi apa? Itu proteksi pembentukan antibodi imunitas dalam tubuh kita. Nah, banyak orang bilang, ayo kita ke apotek beli yang 1000 mg vitamin C. Wah, sekarang laku sekali karena dalam masa pandemi. Saudara-saudara, betul kita bisa lindungi itu, tapi tidak dalam jangka panjang. Kenapa? Dia berupa sintetis vitamin. Yang kita mau sekarang vitamin secara alamiah. Dan itu pun penyerapan paling tinggi sampai 750 mili dalam tubuh vitamin C. Jangka panjang sintetis ini berbahaya. Dia bisa memberikan iritasi pada ginjal. Jadi secara alamiah dari buah, sayur, dari biji-bijian itu lebih baik daripada vitamin C atau A, C yang berasal dari sintetis. Jadi saya anjurkan kita menggunakan yang natural. Nah, mikronutrien inilah yang memberikan proteksi. Sedangkan makanan yang disebut makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini bahaya. Kalau kita mengintake ini lebih daripada keaktifan kita, kalori yang berlebihan itu akan berubah menjadi lemak-lemak yang dideposit. Kembali lagi yang tadi saya sebut visceral fat. Kita perlu imbangi dengan olahraga. Dan atau sakit, tapi tidak ada orang yang mau sakit. Jadi kita harus berhati-hati terutama dengan protein hewani dan karbohidrat yang simpleks seperti gula-gula pasir. Kristalisasi itu berbahaya sekali. Nah, mikronutrien, vitamin, air, mineral, dan antioksidan yang penting menunjang daya tahan tubuh kita selama pandemi ini. Sekarang saya mau bahas lebih mendalam. Apa yang disebut antioksidan dan apa kaitannya dengan imunitas? Nah, kata antioksidan saja antioksidasi. Terhadap apa? Sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Kalau begitu apa yang bikin oksidasi terjadi atau proses pembakaran yang berlebihan dalam sel? Kenapa itu terjadi? Kalau itu sampai terjadi, saudara punya DNA, desoksiribonukleik acid, yang ada di inti sel, itu akan rusak. Mari kita lihat, apa itu DNA? Saudara dan saya punya 60 triliun sel yang ada dalam tubuh kita, dari atas sampai ke bawah. Apakah DNA yang ada dalam sel itu? Di mana? Dan berapa penting dia bagi kekebalan tubuh kita? Kita perlu pelajari hal ini. Kalau kita perhatikan gambar dari sel tubuh ini satu sel. Di inti sel ini kita mempunyai kromosom. Kromosom itu ada 46, 23 pasang. Nah, di kromosom terdapat DNA. Kalau saudara lihat gambar ini, DNA ini adalah double helix. Dia berbentuk seperti spiral. Dan tiap dua spiral itu dihubungkan dengan protein. Ada C, G, T, A. Ini protein-protein. Di mana ada gen yang menentukan karakter sifat dari tubuh kita. Saya katakan manusia tidak mati total. Bukan manusia itu bangkit lagi setelah mati. Tapi gennya diteruskan terus kepada keturunannya. Nah ini. Maka saya katakan biasanya tetap hidup dia punya gen. Dari opa punya keturunan dan seterusnya. Nah saya mau bicara soal DNA. DNA ini penting sekali. Kenapa? Ada gen di sana. Apalagi DNA ini adalah koordinator, kontroler. Sel itu bertumbuh sampai dia mati diatur oleh DNA. Kalau DNA ini rusak, maka sel ini akan bertumbuh menjadi massa tumor, bisa jadi kanker, bisa menjadi penyakit jantung koroner, penyakit-penyakit degenerasi bisa terjadi.
luar biasa. Jadi kita harus jaga DNA ini. Selain DNA ini adalah menunjang antioksidan, DNA ini menunjang supaya kita punya tubuh tetap sehat, DNA ini juga menjaga sistem kekebalan yang ada. Kenapa saya katakan demikian? Pada DNA itu ada enzim, ada kurang lebih 5.000 enzim. Kalau saudara makan lemak keluar lipase, kalau makan karbohidrat keluar amilase. Luar biasa. Tetapi enzim yang paling penting, ya, enzim yang ada di situ ada satu enzim yang namanya SOD. Wah, luar biasa, saudara belajar lebih mendalam ini secara sel. Nah, enzim ini dia jaga supaya DNA tetap baik. Tetapi kalau ada radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, bisa merusak DNA. Kenapa? Radikal bebas itu adalah molekul yang elektronnya hilang. Karena elektronnya hilang, dia akan menarik elektron atau sel yang ada dari DNA. Akibatnya DNA rusak. Ya, makanya kita perlu antioksidan, dan itu terdapat dari buah, sayur, biji-biji. Kenapa saya katakan demikian? Antioksidan artinya anti oksidasi, karena radikal bebas yang menarik DNA, dia cegah, dia menjadi tameng untuk menjaga jangan sampai DNA kita itu rusak. Maka antioksidan ini harus banyak. Makanya selama pandemi ini makan banyak buah dan sayur-sayuran, karena itu adalah antioksidan. Ada enzim di dalam yang memperkuat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu radikal bebas yang mau merusak kita punya sel, mau merusak DNA kita? Saudara, 4 faktor saja ini saudara jaga. Yang pertama, pola makan. Sekali lagi, pola makan. Radikal bebas adalah hal-hal yang bisa merusak DNA kita. Makanan-makanan yang junk food, makanan-makanan yang terlalu banyak lemak, terutama protein hewani, ini bahaya. Selain visceral fat yang kita belajar tadi, ini juga akan merusak inti sel DNA kita, sehingga DNA yang fungsinya menjaga sel, menunjang imunitas akan rusak. Begitu pula dengan pola pikir, kita sudah belajar. Pola pikir atau stres akan menghasilkan noradrenalin yang juga akan merusak atau menyebabkan radikal bebas pada DNA dan merusak DNA tadi. Makanya kita tameng lagi dengan buah, sayur. Berapa banyak? Paling kurang 4 porsi setiap hari. Berikut, istirahat yang kurang. Kalau kita kurang istirahat, maka itu merupakan radikal bebas. Keluarlah hormon-hormon yang merupakan radikal bebas bagi DNA kita. Lingkungan, banyak polusi. Kita perlu cari udara yang sehat, segar. Sehingga dengan demikian, DNA kita tidak dirusakkan oleh radikal-radikal bebas dari polusi yang ada dalam lingkungan kita. Nah, jangan lupa, sumber radikal bebas juga bisa dari dalam tubuh kita. Pada waktu kita olahraga terlalu banyak, terjadi juga radikal bebas. Pada waktu kita bernapas, pada waktu metabolisme atau pertukaran zat terjadi, juga terbentuk radikal bebas. Secara luar ada polusi, ada zat kimia, rokok, alkohol, ini semua radikal bebas. Mari kita jauhkan itu, supaya daya tahan tubuh kita ini lebih kuat, apalagi di saat keganasan daripada virus COVID-19 ini. Nah, kita melihat bahwa bahaya-bahaya penyerangan ke sel kita oleh sel-sel kita oleh radikal bebas ini sampai dia bisa merusak. Kita namakan paling banyak terpapar dengan manusia, ROS, reactive oxygen species, yang banyak kita teliti. Ya, orang banyak katakan kita perlu oksigen banyak, tapi kadang-kadang oksigen seperti ini adalah radikal bebas yang berbahaya. Dia bisa merusak seperti superoksid, hidroksid, peroksid, ya, dan lain-lain yang memang benar-benar radikal bebas bagi tubuh. Nah, sekarang kita kembali
ke antioksidan yang mencegah rusaknya DNA kita. Ya, kita punya dua, primer dan sekunder. Wah, luar biasa, kita belajar lebih dalam ya saudara-saudara tentang biomolekuler. Yang paling penting adalah SOD, serum oksid dismutase. Itu salah satu enzim yang ada pada DNA. Saudara lihat, karena SOD ada di sana, kita jaga DNA daripada pengaruh makan, istirahat yang kurang, lingkungan yang kurang baik, polusi pikiran, stres kita jaga. Sehingga imunitas kita kuat. Dan antioksidan yang sekunder yaitu vitamin. Vitamin dan mineral. Dari mana? Ya, paling baik dari alam saya katakan. Vitamin A, C, E itu yang paling penting ya. Karena dari buah-buah, sayur-sayuran, astaxanthin juga. Nah, kita lihat ini penting. Dia menjaga, antioksidan ini menjaga DNA kita. Jangan sampai rusak. Kenapa? Kalau tidak seimbang, enzim SOD dengan radikal bebas, kita akan jatuh sakit. Kenapa? Sistem kekebalan kita akan terganggu. SOD sangat penting. Dan dari mana sumbernya? Dari buah-buahan, dari sayur, dari pola hidup sehat, tidur yang cukup, istirahat yang bagus, pola pikir yang bagus. Luar biasa. Kenapa? Enzim SOD ini, kalau saya ada gambar di sini, semakin tua, maka dia semakin rendah. Makanya orang-orang tua sekarang kan dilarang kalau mengadakan pertemuan-pertemuan banyak karena gampang terjangkit. Kenapa? Daya tahan tubuh katanya rendah. Kalau orang-orang lanjut usia ini tahu pola hidup sehat, dia bisa atur pola makan yang baik sehingga daya tahan tubuh dia itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga SOD dalam tubuhnya bisa terpelihara dan dia bisa hidup sehat. Jadi kembali lagi, sel-sel dalam tubuh kita ini begitu penting kita jaga supaya kekebalan juga berjalan baik. Sudah lihat inti sel punya hal-hal yang begitu penting. Molekul DNA, enzim-enzim yang begitu banyak, dan SOD yang sangat penting. SOD itulah yang menjaga sehingga kita punya daya tahan tubuh kita berjalan dengan baik. Seorang dokter, Adeline, dia katakan SOD, glutathione itu bisa menetralisasi radikal-radikal bebas yang ada. Karena dia bisa membuat detox daripada tubuh kita. Jadi penting ini, antioksidan ini penting. Ya buah, sayur, karena di sana ada SOD itu. Enzim adalah kapasitas vital daripada tubuh kita. Masih ingat? Ada seorang profesor Jepang yang namanya Hiromi. Hiromi ini, dia katakan kehidupan manusia itu tergantung dari bagaimana enzim-enzim itu terbentuk dalam tubuhnya. Kalau dia tahu atur hidupnya, dia tahu pola hidup yang bagus, maka enzim ini akan bekerja sama dengan sistem kekebalan dan orang tidak perlu jatuh sakit. Jadi sebenarnya orang sakit karena manajemen kehidupan yang tidak benar. Kita punya enzim yang dinamakan enzim ajaib yang ada di inti sel. Mari kita jaga dengan baik supaya itu tetap membuat kita berusia yang panjang. Orang Jepang tahu cara hidup, makan yang baik, sampai enzim-enzim itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau cari buah, jangan cari buah yang sudah loyo-loyo, yang sudah murah harganya, di pinggir jalan, sudah teroksidir dengan polusi. Cari buah yang segar, karena di sana ada enzim-enzim ajaib yang bisa memperpanjang, meningkatkan sistem kekebalan saudara. Nah, kita juga punya usus, ada bakteri-bakteri yang menjaga. Kita perlu jaga makanan kita yang baik supaya bakteri itu tetap hidup. Bakteri probiotik yang sangat penting. Di samping itu, kita lihat sumber buah, biji-bijian, ya. Paling penting ada enzim. Kita harus lihat olahraga. Ada yang tanya saya, kalau olahraga usia lanjut bagaimana? Tidak usah panjang-panjang. Olahraga itu cukup kita menggerak badan kalau orang sudah usia lanjut. Jalan kaki.
Jalan kaki paling murah, tidak pakai alat, 30 menit setiap kali. Kalau perlu pagi dan sore kita jalan pelan-pelan, 30 menit itu sudah meningkatkan endorfin yang ada dalam tubuh, bisa membuat sistem sirkulasi darah berjalan dengan baik, maka sistem imunitas juga akan berjalan dengan baik. Sebagai kesimpulan, selama pandemi ini, mari kita gunakan proteksi luar dengan baik, sesuai peraturan pemerintah. Yang kedua, kita ikuti pola hidup sehat. Jangan kita menggunakan makanan-makanan yang merupakan radikal bebas, yang akan merusak DNA kita. Karena makanan yang menunjang DNA adalah makanan yang menunjang imunitas. Yang berikut, kita juga harus menjaga menggunakan makanan lebih banyak mikronutrien, yaitu apa? Buah, sayur-sayuran, biji-bijian, dan olahraga. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, mari kita jauhkan. Supaya sistem imunitas kita berjalan dengan baik. Dan kita bisa hidup secara sehat. Walaupun di tengah pandemi, kita boleh hidup dengan hati yang penuh damai, pola pikir bersama dengan Tuhan. Pola pikir yang baik, makanan yang sehat, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. New Start, nutrisi, makanan, exercise, olahraga, water, air minum, sinar matahari yang membuat kita menghasilkan serotonin, vitamin D, dan melatonin yang kita peroleh pada waktu kita tidur. Kita bertarak hal-hal yang merusak tubuh kita, temperance, T, air, udara yang segar, rest, istirahat, dan kita percaya kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita serahkan hidup kita. Tubuh kita ini adalah milik Allah, rumah bait suci Allah. Karena itu, mari kita pelihara dengan baik. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, buatlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Kiranya Tuhan memberkati kita selama masa pandemi ini, kita bisa mengatur, memanage hidup kita. Sehingga sistem imunitas berjalan dengan baik. Dengan bantuan dan lindungan Tuhan, kita juga bisa hidup tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Oke, pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, tentunya kita semua telah diberkati oleh seminar kesehatan yang sudah dibawakan oleh Dr. Evi tadi. Semoga dengan seminar itu boleh membuat kita memilih pola hidup yang benar, pola makan yang benar, agar sistem daya tahan tubuh kita boleh meningkat untuk terhindar dari virus yang kita sementara hadapi ini. Terima kasih Dr. Evi sekali lagi untuk seminar yang sudah disampaikan. Dan tetap kami sampaikan kepada saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, saudara bisa mengajukan pertanyaan jika ada pertanyaan dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, ataupun memberikan usulan apa yang saudara-saudara rindu untuk dibahas pada pertemuan-pertemuan mendatang. Bisa tulis di dalam live chat ini, ataupun tulis di dalam kolom komentar dari tayangan ini. Dan kami sangat berterima kasih oleh karena saudara-saudara telah menonton atau menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Kiranya kita selalu hidup sehat dan berbahagia, dan kita terhindar dari segala penyakit-penyakit yang membahayakan. Dan pada kesempatan ini kita akan menutup kegiatan kita pada saat ini. Kita akan berdoa, baik saudara-saudara juga di rumah berdoa menurut keyakinan saudara-saudara masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau memberkati kami sepanjang kami mengikuti seminar kesehatan pada malam ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua yang menyaksikan, pemirsa yang menonton tayangan ini. Kiranya lewat seminar ini Tuhan, mereka boleh lebih diberkati, lebih mendapatkan pengetahuan yang baik untuk menjaga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berkati juga dokter
di dalam tugas dan tanggung jawab, di dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan. Tuhan selalu berikan keberhasilan. Berkati setiap aspek dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.